Maka kajian para asatid kita, ada Ustadz Abdul Somad, kemudian ada Ustadz Adi Hidayat LC dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa, dan ustadz-ustadz yang lain. Kenapa? Karena dari situ kita bisa melihat, oh dari sisi Hanafi begini, dari sisi Syafi'i begini, dari imam ini begini. Masya Allah. Sehingga sudut pandang kita bisa menjadi lebih luas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim amma ba'. Ikhwan akhwat fillah silauddin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Pertama dan tentunya yang sangat utama, mari karunia Allah, nikmat Allah yang Allah limpah curahkan kepada kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat ma'asalam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabiyana wa Habibana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan izin Allah kelak di yaumil qiyamah beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah, ikhwan, akhwatillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas herbal dan tibun nabawi. Herbal, pengobatan dengan prinsip back to nature. Ini akhir-akhir ini, bahkan dekade-dekade setahun ini marak. Ya, marak. Bahkan berkenaan dengan corona sekalipun, virus corona atau COVID-19 ini back to nature ini juga begitu luar biasa. Karena informasi yang kita peroleh, herbal-herbal kita itu luar biasa canggih. Bahkan disampaikan empon-empon atau bumbu-bumbu masak yang hari-hari kita pakai itu juga kandungannya sangat luar biasa. Back to nature kembali marak. Maka slogan-slogan yang terkait pengobatan herbal dan tibun nabawi pun menjadi sering kita dengar di media massa. Ya, dunia maya, bahkan seminar-seminar. Alhamdulillah, secara umum hal ini merupakan kebaikan. Karena berobat dengan herbal dan tibun nabawi yang alami diracik oleh mereka yang sudah ahli, insya Allah akan mujarab. Insya Allah akan bermanfaat selama dilakukan oleh mereka yang memahami hal itu. Dan herbal sunnah ini begitu banyak, sehingga di mana-mana sekarang bertebaran ya. Ya, entah itu stokis, entah itu market-market yang berhubungan dengan tibun nabawi. Banyak sekali. Bahkan apotek-apotek yang notabene selama ini kita pahami adalah kimia, itu pun kita mencoba masuk, ada herbal-herbal juga di dalamnya. Ya, ada herbal juga, habatus sauda, kemudian sari kurma, kemudian madu, dan lain sebagainya. Bahkan Anda memiliki kawan yang notabene menyetok jahe, ya itu pun masuk ke apotek-apotek juga luar biasa. Maka dengan maraknya hal ini, maka kita temui sekali lagi banyak toko-toko yang menjual herbal dan bahan-bahan tibun nabawi. Bahkan ini sampai dijual kiloan. Misalnya jahe merah sekilonya, kemudian ini sekilonya, empon-empon ini sekilonya berapa, ada yang seperti itu.
Ya, karena kawan anak pribadi juga berjualan herbal seperti itu, nanti tinggal diracik. Tentunya dengan komposisi-komposisi yang sudah dipahami. Banyak praktisi membuka praktek pengobatan. Kemudian tidak kalah juga di dunia online, maya, bermunculan toko online yang menawarkan hal ini. Akan tetapi yang perlu kita luruskan dalam hal ini adalah para penjual yang menawarkan pengobatan jenis tersebut belum tentu mengetahui hal mendasar mengenai tibul nabawi dan herbal. Kenapa? Karena hanya tergiur masalah keuntungan. Nah, taruhlah herbal ini kemudian nanti dijual dengan dinaikkan harganya, hanya tergiur keuntungan. Sehingga tentunya mohon maaf ini kurang pas. Karena harapan kita tentu sangat luar biasa kalau orang memahami herbal, orang memahami tibun nabawi, kemudian dia menjual atau dalam hal ini memasarkan dan paham. Ya. Sebagaimana kita ketahui, mohon maaf pengobatan alternatif sekarang begitu luar biasa. Tumbuh subur. Masya Allah. Dari pengobatan yang benar-benar dipahami dan kaifiat sunnahnya ada, al-hijamah misalnya, Masya Allah. Belum lagi ada namanya fasdu, ya, ada istilah topung atau totok punggung, ada juga bioelektrik. Bahkan untuk pembetulan tulang belakang saja banyak sekali. Ada PTB, Yumeiho, krek, dan lain sebagainya. Masya Allah. Ini tentunya kabar gembira. Bahkan untuk patah tulang dan sendi pun itu sudah boleh dikatakan bisa dipelajari. Kalau dulu mungkin orang-orang tertentu saja. Nah sekarang memang ada ini kursusnya, ada pelatihannya. Bahkan kalau serius maka bisa kerjasama mengajukan ke Dinkes untuk membuka pengobatan seperti patah tulang dan lain sebagainya. Maka ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa herbal disebut sebagai tibun nabawi, sehingga pembeli merasa yakin bahwa ini adalah pengobatan yang mujarab dan manjur karena diklaim didukung oleh dalil. Ya, ini harus kita pahami ya, karena herbal-herbal yang memang ada disebutkan di dalil ada, tapi ada herbal-herbal yang notabene biasanya produk lokal yang mungkin di dalil itu nggak ada, tapi khasiatnya sudah diteliti sangat luar biasa. Misalnya nih, mohon maaf, ada ramuan herbal tertentu, kemudian sekedar ditambahkan dengan madu dan habatus saudah misalnya, maka serta-merta diklaim sebagai tibun nabawi. Ya, padahal tentu membutuhkan keterangan yang lebih panjang ini. Contoh lainnya lagi, suatu bahan pengobatan karena berasal dari Arab atau nuansanya Arab, sebagian mengklaim adalah tibun nabawi. Semisal nih ada istilah rumput Fatimah dan tongkat Ali. Ya. Ada kata-kata tongkat Ali. Ali itu siapa? Sayyidina Ali kan menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada istilah rumput Fatimah. Fatimah itu siapa? Putri kesayangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan billah yang dirahmati Allah, betul memang ada korelasinya. Tapi kita harus paham lebih jauh lagi. Inilah yang insya Allah kita akan bahas dalam kesempatan ini dan mungkin beberapa kesempatan ke depan. Mari kita mengenal apa itu tibun nabawi dan bagaimana metodenya dan bagaimana prinsipnya. Ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pengertian mengenai tibun nabawi yang didefinisikan oleh ulama. Ya. Yakni tibun nabawi adalah segala sesuatu fil Quran wal ahadis, yakni sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis sahihah, yang sahih, yang berkaitan dengan kedokteran, baik berupa pencegahan penyakit atau
pengobatan. Jadi Tibun Nabawi definisi awal adalah segala sesuatu yang disebutkan oleh Al-Quran, disebutkan oleh As-Sunnah yang sahih, yang berkaitan dengan kedokteran baik berupa pencegahan penyakit atau pengobatan. Kemudian ada definisi yang lain. At-Tib An-Nabawi adalah semua sahih dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang medis yang beliau gunakan sendiri atau beliau gunakan untuk mengobati orang lain. Ya, karena kalau sudah bersumber dari Allah dan Rasulnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jelas semuanya wahyu. Jadi Tibun Nabawi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang medis, dalam bidang kedokteran yang beliau gunakan sendiri atau beliau sampaikan untuk mengobati orang lain. Kemudian ada juga definisi yang lain Tibun Nabawi adalah metode pengobatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ucapkan, beliau tetapkan, beliau akui, beliau amalkan, merupakan pengobatan yang pasti bukan sangkaan. Dan ini mohon maaf bisa mengobati al-jasad, penyakit yang hubungannya dengan jasad, jisim kita. Ya kepala kita, ya pundak kita, ya kaki kita. Waruh juga mengobati roh. Ya, termasuk juga mengobati indera. Karena tubuh kita pada dasarnya ada dua segmen. Ya, ada rohani, ada jasmani. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Maka ikhwan, akhwat fillah Salahuddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu beberapa definisi tentang Tibun Nabawi. Intinya kembali kepada Allah dan Rasulnya yang berhubungan dengan at-tib atau tabib atau pengobatan. Dari beberapa definisi itu, maka Tibun Nabawi contohnya seperti apa yang beliau ucapkan tentang keutamaan daripada habatus sauda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna hadhil habbatas sauda shifa'um min kulli da'in illa minasam. Apa bilangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna sesungguhnya hadhil habbatas sauda, ya pada habbatus sauda itu terdapat syifa, obat, min kulli da, untuk segala macam penyakit, illa minasam, kecuali kematian. Ya, jadi ini afanya definisi yang boleh dikatakan ini langsung dari Rasul. Maka ada beberapa ulama yang saat ini ya berkompeten menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kajian-kajian keagamaan termasuk Tibun Nabawi, menyampaikan ini salah satu cara pencegahan daripada virus yang saat ini melanda, yaitu kembali kepada habatus sauda. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan ini obat untuk segala macam penyakit. Min kulli da'in illa minasam, kecuali kematian. Kalau kematian nggak ada obatnya ya, nggak ada obatnya. Maka contoh Tibun Nabawi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan, Nabi akui, yaitu kisah sahabat yang lain. Ini ya berkenaan dengan yang lain adalah Abu Sa'id Al-Khudri yang meru'yah orang yang terkena gigitan racun kalajengking. Dengan hanya membaca Al-Fatihah, maka orang tersebut langsung sembuh. Ini disebutkan di dalam hadis yang agak panjang, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ini ceritanya bahwa ada ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sekelompok sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu berada dalam perjalanan safar ya, safar, lalu melewati suatu kampung, Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu.
Jadi sahabat Nabi ini kan hitungannya musafir. Ya, begitu lewat satu tempat, maka musafir ini biasanya menjadi tamu dan ini dijamu dan dimuliakan. Karena Rasulullah juga menyampaikan man amana billah wal yaumil akhir, siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrib dhaifah. Diminta untuk memuliakan tamu. Namun penduduk kampung tersebut itu enggan menjamu. Ya, enggan menjamu, padahal sekali lagi ini kemuliaan bisa menjamu tamu paling tidak 3 hari. Kemudian penduduk kampung tersebut lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, ya, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Karena pembesar kampung tersebut tersengat binatan atau terserang demam. Di antara para sahabat lantas berkata, iya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Dan qadarullah pembesar tersebut pun sembuh. Lalu yang membaca ruqyah tadi diberikan kambing, dikasih kambing. Namun ia enggan menerimanya dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mendatangi Nabi SAW kemudian menceritakan kronologisnya. Ya Rasul gini sampai akhirnya membacakan Al-Fatihah. Maka ikhwan akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bertanya. Ya, pertanyaannya, Masya Allah, ya, bagaimana engkau tahu? Ya, bagaimana engkau tahu bahwa Al-Fatihah adalah ru'yah? Maka beliau pun bersabda, ambil kambing tersebut dan potongkan untukku sebagian bersama kalian. Masya Allah. Ya, jadi tanya, wa ma adraka annaha ruqyatun. Ya, dari mana engkau tahu ini sebagai ru'yah? Summa qal khudu minhum watribu li bisahmin ma'akum. Akhirnya apa yang terjadi ikhwan billah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini ambil kambing tersebut dari mereka, potongkan untukku sebagian bersama kalian. Jadi ini termasuk sebuah persetujuan. Ya, kalau tidak pasti Rasulullah mengatakan gak usah. Haram tuh. Tidak benar tuh. Tapi Rasulullah ternyata ikut makan. Maka dalam hal ini, ikhwan akhwat fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ini bersumber dari Allah dan Rasulnya. Ini berarti bagian daripada Tibun Nabawi. Contoh Tibun Nabawi yang beliau amalkan. Jadi tadi berkenaan dengan habatus sauda herbal. Yang nomor 2 berkenaan dengan ru'ya. Nah, kemudian contoh Tibun Nabawi yang beliau amalkan. Jadi ini kalau kita tengok itu ada beberapa hal ya yang Rasulullah akui kayak ru'yah tadi. Kemudian yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mohon maaf ucapkan. Ada yang diucapkan kayak habatus sauda, ada yang diakui kayak ru'yah. Kemudian dalam hal ini ikhwan fillah ada yang beliau amalkan. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berbekam, wa amaroni, dan memerintahkan kepadaku, menyuruhku, ini dari Ali bin Abi Thalib ya, untuk berhijam, ya, untuk berhijamah dan memberi upah kepada ahli bekam. Ya, jadi Rasulullah mengamalkan serta menjelaskan beberapa kaitan. Contohnya dengan bekam. Ini dari Ali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam dan menyuruhku untuk memberikan upah kepada ahli bekamnya. Masya Allah. Jadi mengambil upah dari hijamah boleh. Bahkan dalam hal ini besar upahnya ya. Kalau kembali kepada Tibun Nabawi ini lumayan besar. Ya, maka ikhwan akhwat fillah Salahuddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang beliau amalkan. Rasulullah berbekam. Ya, berbekam. Ini Tibun Nabawi, maka tidak harus kita pahami ya. Kita harus paham
bahwa hal ini memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga kita sampaikan sebagian orang salah paham nih dengan tibun nabawi. Ada yang sekedar minum habatus sauda dan minum madu tanpa takaran yang jelas. Ia sangka sudah tibun nabawi. Padahal seperti yang sudah dijelaskan, tibun nabawi merupakan suatu metode yang kompleks. Sudah komplit lagi. Begitu juga dengan sebagian kecil pelaku herbal yang hanya dengan menambahkan madu dan habatus sauda dalam ramuannya, maka ia klaim bahwa ramuannya adalah tibun nabawi. Perlu kita ketahui bahwa konsep tibun nabawi adalah konsep kedokteran yang kompleks. Sebagaimana kedokteran yang lain, dalam tibun nabawi perlu juga kemampuan mendiagnosa penyakit, meramu bahan, kadarnya, sampai dosis dan lain sebagainya. Sehingga mohon maaf begitu orang datang terapi, ya ditengok sekilas saja, Masya Allah udah ketahuan ini. Ya, ini harus kita pahami. Ya, tadi pagi ada yang datang ke rumah. Intinya si sahabat ini kejang dan informasinya kesurupan. Tapi begitu datang kita tengok, ternyata ya Allah, ini dari tangannya aja udah kelihatan nih kolesterolnya tinggi. Ya belum lagi anginnya banyak. Benar ketika kita hijamah ternyata alhamdulillah ada perubahan. Ya ada perubahan. Ya kesannya kayak gangguan, karena kepalanya udah luar biasa, sehingga kayak guling-guling, kayak kejang-kejang, karena sakitnya udah sangat luar biasa, sampai kayak muter-muter vertigo gitu. Ya orang kalau tidak paham akan mengatakan ini kesurupan ini. Ini gangguan jin ini. Ini kayaknya kemasukan entah dari tempat mana ini. Padahal ketika sekilas ditengok udah kelihatan. Nah ini anginnya banyak. Ya betul ternyata. Ya usut punya usut, makannya pun nggak dijaga, asal makan. Ya, bayangin ikhwan bila bisa telur itu bisa 3, bisa 4 sekali masak, dan mie-nya bisa 2 atau 3. Enak sih enak. Tapi apa yang terjadi nggak pas itu buat tubuh, apalagi habis makan langsung tidur. Ya kemudian anak nasihatin dan kemudian anak sarankan 2-3 hari lagi datang. Kenapa? Anak perlu terapi yang lain. Tadi dibekam di beberapa titik, kemudian ini perlu mungkin nanti kepalanya, kalau perlu mungkin fasdu dan lain sebagainya. Ya, maka ikhwan akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mendiagnosa, dan ini pun banyak ya, banyak caranya. Ada yang mendiagnosa menggunakan palpasi detak jantung. Ya, di pergelangan tangan. Ada juga mendiagnosa dengan menggunakan mata, iridiologi atau sklerologi. Ada juga yang mendiagnosa dengan menggunakan sign of hand, tanda dari tangan. Ada juga mendiagnosa dari wajah. Ini wajahnya pucat atau wajahnya merah atau wajahnya bagaimana. Ini ternyata ada ilmunya. Ada juga yang mendiagnosa dengan menjulurkan lidahnya, kemudian ditengok, loh ini kok pecah, loh ini warnanya kok ungu, loh ini kok warnanya kok pucat. Ternyata memang ada ilmunya ikhwan billah. Ya. Dan tentunya sekali lagi ikhwan billah, jadi seorang terapis tentunya ya pelan-pelan mempelajari hal ini. Maka bagi terapis tibun nabawi itu tidak ada istilah pensiun untuk menuntut ilmu, tidak ada. Kenapa? Karena anak pribadi alhamdulillah yang dirahmati Allah, termasuk kawan-kawan yang lain, ya begitu ada pelatihan yang berhubungan dengan tibun nabawi, semangat meskipun sudah memiliki beberapa keahlian atau sertifikasi di bidang-bidang tertentu. Sampai akhirnya ya kita tengok juga ya, ada tiba-tiba anak lihat ada seri fikih kehidupan berhubungan dengan kedokteran yang dalam hal ini dikarang oleh Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, Masya Allah. Begitu kita tengok juga, wah ini bagus nih, perlu dibeli. Ya, perlu dipelajari. Karena bagaimanapun juga ikhwanillah yang dirahmati Allah, jadi semangat kawan-kawan tuh luar biasa. Sampai ada istilah yang namanya perti. Ini kawan-kawan yang terapis tibun nabawi biasanya gabung di sini. Ya, persahabatan ya tibun nabawi ini luar biasa nih Indonesia. Ya, maka ikhwanillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini
perlu kita sampaikan sekali lagi, mendiagnosa penyakit sampai meramu bahan kadarnya. Saya memiliki teman ini ahli meramu. Ya, bahkan salah satu guru kita juga Masya Allah ahli meramu. Ada beberapa guru yang anak pribadi lihat ya ada kemampuan untuk meramu sangat luar biasa. Ya, ada yang dari Jawa, ada yang dari Malaysia, kemudian ada yang dari lokal sini juga ada, Masya Allah. Maka dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyampaikan, seluruh tabib telah sepakat bahwa pengobatan suatu penyakit berbeda-beda. Ya, berbeda-beda meskipun penyakitnya sama, ya, berbeda-beda. Ini bisa jadi sesuai dengan perbedaan umur, kebiasaan, waktu, jenis makanan yang biasa dikonsumsi, kedisiplinan, daya tahan fisik, karena obat harus sesuai kadar dan jumlahnya dengan penyakit. Jika dosisnya berkurang, maka tidak bisa menyembuhkan dengan total. Dan jika dosisnya berlebih, maka dapat menimbulkan asbab yang lain. Makanya anak ketemu kawan-kawan yang notabene memiliki gula misalnya. Ternyata yang dikonsumsi, ya mohon maaf, pahit. Anak sampaikan silahkan, gak apa-apa. Tapi dikondisikan, jangan sampai nanti gulanya ngedrop. Dan pahit ini harus kita pahami. Ini herba simplicia atau herba ekstrak. Kalau simplicia, maka ini harus benar-benar bagus, ya. Minumnya harus dioptimalkan. Kenapa? Kalau tidak nanti ginjalnya terganggu. Ya ini, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya mohon maaf, jadi jika menggunakan madu, ya menggunakan madu yang dalam hal ini habatus sauda, ya mohon maaf ya, kita juga harus melihat dosis dan indikasinya. Tentu sekali lagi ikhwan billah yang dirahmati Allah, mohon maaf, ini juga bagian dari Tibun Nabawi tapi belum kompleks. Ya, harus dipahami. Oh, ini dosisnya ini. Oh, ini pasnya untuk ini. Karena madu sendiri juga beda-beda. Ya, madu juga beda-beda. Perlu kita sampaikan, ada madu, misalnya madu cerana, ada madu melifera, yang notabene ini ada madu hutan, ada madu ternak. Ya, anak cukup melihat sarangnya saja kita udah bisa melihat ini madu ternak atau madu hutan. Dari sarangnya aja bisa kelihatan. Nah, kalau memang madu ternak, kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena madu ternak itu rata-rata bisa dikasih makan dan makannya gula. Beda dengan madu hutan. Kalau madu hutan itu makanannya yaitu apa yang tersedia di hutan. Kasarannya pohon-pohon, bunga-bunga, atau macam-macam yang lain. Sehingga boleh dikatakan memang agak lambat, tapi hasilnya luar biasa. Beda dengan madu yang dalam hal ini yang notabene dikasih makanan cepat memang. Bahkan hitungan hari bisa panen. Yang penting gulanya ini dibanyakin. Gula campur air dibanyakin, bentar aja panen. Dan sarangnya sangat bagus, sehingga kita bisa membedakan. Nah, ini madu ternak, ini dikasih makan gula. Nah, ini madu hutan, itu bisa ditengok. Ya, untuk ngecek madu pun mohon maaf ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kita mohon maaf ya, kita harus perhatikan ini madu alami atau madu yang sudah ya, karena anak pribadi pernah mengalami kita beli madu, ternyata yang terjadi ya ini madu atau madu komposisi madunya dikit banget. Ternyata yang lainnya campuran. Bahkan pernah digerebek juga ya di satu wilayah di Batam ini informasinya ya 1 liter bisa menjadi 50 drum, bayangin 1 liter bisa jadi puluhan drum madu. Bahkan ada informasi yang dicampur dengan oli juga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini orang kebangetan ini, orang kurang kerjaan ini. Ya Allah, ini benar-benar zalim itu, akhirnya kegerebek kan. Ternyata sudah dijual kemana-mana dan harga madu jelas tinggi. Ya ternyata madu 1 kilo bisa menjadi 20 atau bahkan lebih ya drum.
Ya, madunya hanya segitu, tapi ternyata dicampur ini, dicampur itu, bahkan ada juga yang dicampur oli. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Maka sekali lagi, maka menggunakan madu dan habatus saudah memang ada tuntunan tibun nabawinya. Tetapi mohon maaf, kita harus pelajari konsepnya lebih jauh, karena bagaimanapun juga tentu ya ini kadar dan lain sebagainya harus disesuaikan. Nah, contohnya habatus sauda, herbal ini herbal panas. Kalau semisal mohon maaf ya orang hamil mengkonsumsi ini agak berlebih, ini risiko juga dengan janinnya. Karena anak pernah pengalaman ketemu dengan seseorang, dia nggak tahu kalau dirinya hamil. Padahal dia pengen hamil dan sekian lama nggak dikasih anak. Ya qadarullah hamil, tapi dia nggak tahu, hajar terus pakai habatus sauda, dan tiba-tiba apa yang terjadi? Ya akhirnya pendarahan dan keguguran, dan dia kecewa banget. Ya. Maka ikhwan, akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi banyak hal yang harus kita pahami. Karena bagaimanapun juga ikhwan akhwat fillah yang dirahmati Allah, ini konsep ya, konsep yang harus kita pahami dalam melakukan ya terapis dan lain sebagainya. Sekali lagi, tidak ada istilah bagi terapis itu berhenti belajar, tidak ada. Sama dengan orang yang menuntut ilmu, tidak ada istilah untuk berhenti belajar. Ya tolabul ilmi minal mahdi ilallah, dituntut ilmu dari digendong sampai mati. Ya, itu ikhwan billah. Maka kalau kita berhenti menuntut ilmu ya selesai. Ya, wawasan kita nggak luas. Contohnya dalam hal ini ada seseorang yang belajar ngaji misalnya di tanah Jawa. Tanah Jawa, kebetulan di situ ada satu kelompok misalnya. Kemudian nyampe di Batam, kita bertemu dengan berbagai macam hal komplit di Batam ini. Ya, kalau dia tidak mau belajar, maka boleh jadi akan menyalahkan, akan membid'ahkan, akan menganggap yang lain itu tidak benar. Kenapa? Karena dia mempelajari hanya dari satu sisi saja. Maka kajian para asatid kita, ada Ustadz Abdul Somad, kemudian ada Ustadz Adi Hidayat LC dan lain sebagainya, ini sangat luar biasa, dan ustadz-ustadz yang lain. Kenapa? Karena dari situ kita bisa melihat, oh dari sisi Hanafi begini, dari sisi Syafi'i begini, dari imam ini begini, Masya Allah. Sehingga sudut pandang kita bisa menjadi lebih luas. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.